Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmita, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, NPM 2020-10-2020 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kerangka teoritis dan hipotesis. Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan, menyusun pertanyaan variabel secara sistematis, menuliskan variabel apa saja yang ada dalam penelitian tersebut, mencari literatur, melakukan proses berpikir ilmiah dengan cara berpikir induktif atau deduktif. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori. Secara umum, kerangka landasan teori terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan. Teori yang digunakan untuk studi penelitian ini ada 4 faktor yang harus diperhatikan di dalamnya. Yang pertama, variabel yang relevan dijelaskan. Yang kedua, hubungan antara variabel tersebut, jenis atau arah hubungan. Yang ketiga, apakah hubungan tersebut terus bertahan? Jelaskan. Dan yang keempat, skema atau diagram yang mendukung penjelasan teori. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti. Dari segi teoritis, teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Pengertian hipotesis berdasarkan para ahli. Menurut Zygmunt, hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya, dugaan masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kerangka teori atau hipotesis merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif secara eksplisit atau menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Berikut adalah jenis-jenis hipotesis. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Hipotesis komparatif, jenis hipotesis asosiatif, hipotesis statistik, hipotesis penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.